Swastiastu. Umat sedharma yang budiman, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Pertama-tama, saya ingin mengucap syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia beliau saya bisa hadir pada hari ini di depan umat sedharma semua dalam acara Pelita Dharma Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Umat sedharma yang budiman, pada hari ini ada pun topik yang ingin saya bahas, yaitu mengenai donor darah dalam pandangan Hindu. Umat sedharma yang budiman, ada pun yang mendasari kenapa saya ingin membahas terkait dengan donor darah, karena di lapangan sempat saya melihat dan mendengar langsung bahwa selama pandemi ini partisipasi masyarakat untuk donor darah itu menurun. Dalam artikel dijelaskan bahwa penurunan tersebut terjadi kurang lebih 60%. Padahal permintaan darah di masyarakat itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu, saya ingin membahas dari sudut pandang Hindu mengenai donor darah itu seperti apa. Umat sedharma yang budiman, donor darah jika kita lihat itu termasuk dalam yadnya manusia yadnya. Kenapa bisa demikian? Dalam beberapa teks disebutkan bahwa perbuatan lebih utama daripada hanya berupacara, atau laksana lebih utama, lebih penting ketimbang hanya berupacara. Nah, dari sini saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa donor darah ini dalam manusia yadnya adalah yadnya yang utama, karena langsung kita berbuat. Berbuatnya apa? Kita langsung meyadnyakan apa yang ada dalam diri kita. Dalam petikan lontar penugerahan dalam itu disebutkan, Banten Allah dening mantra puja acakap, mantra puja acakap Allah dening mantra apade, mantra apade Allah dening suci laksana. Nah, terjemahannya umat sedharma, upacara atau bantan itu masih kalah utamanya dengan satu buku puja mantra. Satu buku puja mantra masih kalah utamanya dengan mantra satu bait. Satu bait puja mantra masih kalah dengan pelaksanaan yang suci. Nah, dari kesimpulan tersebut, saya mengambil sebuah pembelajaran bahwa laksana yadnya itu lebih utama. Artinya yadnya itu yang utama adalah pelaksanaan ketimbang hanya kita menghaturkan banten ataupun mantra. Tetapi ingat, bukan berarti banten atau upacara dan juga mantra itu tidak penting. Artinya dalam keseharian ini tidak mungkin kita hanya berupacara, tetapi kita tidak melihat bagaimana laksana kita sendiri. Ada tetangga yang memerlukan bantuan, kita tidak membantu mereka. Sama juga dengan donor darah ini, kita sesungguhnya beryadnya, kita membantu umat manusia yang semuanya ini. Nah, selanjutnya, kenapa donor darah ini juga utama? Karena kita beryadnya bukan lagi apa yang kita miliki di luar tubuh ini, tetapi yang ada di dalam diri kita ini. Siapa yang zaman sekarang yang mau mendonorkan atau beriayakan apa yang ada dalam diri kita? Tidak ada, kan? Maka dari itu, yadnya yang utama adalah apa yang kita bisa berikan, apa yang kita miliki, terutama yang ada dalam diri. Sebagaimana dalam cerita Bubuksah dan Gagak Aking. Dalam ceritanya, dua orang bersaudara ini membangun sebuah tapa di sebuah gunung. Sang Gagak Aking membangun tapanya di atas gunung, sedangkan Bubuksah mengambil tempat di bawah. Sang Gagak Aking
dia ketat dengan puasa, tidak makan, tidak minum. Sedangkan si bubuk sah dengan santainya, dia bertapa tetapi biasa saja, patutnya makan, ya makan, seperti itu. Sehingga ada perbedaan, si Gagak Aking ini kurus, sedangkan si bubuk sah ini ya gemuk. Nah, suatu ketika Batara Siwa melihat mereka berdua ini. Nah, Batara Siwa ingin menguji siapakah yang paling sungguh-sungguh dalam membangun tapa, yang siapakah yang tulus dalam membangun tapa. Maka dari itu beliau turun untuk langsung menguji kedua petapa ini. Yang pertama, beliau menguji Gagak Aking. Beliau mengambil wujud seekor harimau. Beliau datang dengan garangnya, berkata, "Wahai kau Gagak Aking, aku ini harimau yang sedang lapar, yang sedang ingin memangsamu." Tetapi apa yang dikatakan oleh Gagak Aking? "Hai kau harimau, jika kau memangsa diriku, kau tidak akan terpuaskan. Perutmu tidak akan terisi. Aku hanya balutan kulit di dalam tulang. Maka dari itu, jika kau ingin puas memangsa seseorang, carilah adikku yang ada di bawah. Dia itu banyak isinya." Nah, daripada itu, harimau tersebut mendatangi sang bubuk sah. Datanglah si harimau dan berkata lagi, "Wahai kau bubuk sah, aku sekarang akan memangsamu. Aku sedang lapar." Nah, apa yang terjadi? Sang bubuk sah dengan tenang menjawab, "Wahai kau harimau, jika memang dengan memangsaku kau bisa terisi penuh perutmu, aku rela. Tetapi sebelum kau memangsa, izinkan aku untuk membersihkan diri agar segala kotoran yang nanti tidak masuk ke dalam mulutmu." Segera setelah berkata demikian, harimau itu kembali berwujud menjadi Batara Siwa. Dan akhirnya Batara Siwa mengajak sang bubuk sah ke Sunyi Loka. Nah, umat sedharma, dari cerita tersebut dapat saya sampaikan bahwa apa yang bisa kita berikan itulah yang utama. Jangan sampai kita beriatnya memaksakan diri. Seperti yang dibilang atau dicetuskan oleh Ide Pedando Madi Sidemen dalam geguritan Selampah Laku. Beliau berujar, "Tong karang sawah, karang awake tanurin." Jika terjemahannya, jika tidak memiliki karang sawah atau tanah sawah, tubuh inilah yang diisi, seperti itu. Jika kita kaitkan dengan donor darah ini, jika kita ingin beriatnyalah dengan apa yang kita miliki. Jika kita tidak memiliki material, ya tubuh inilah yang kita yatnyakan. Nah, umat sedharma semua, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuka wawasan umat sedharma semua, bisa mengetuk hati umat sedharma semua terkait dengan donor darah. Mari kita bantu sesama umat manusia terkait donor darah ini. Baik, mohon maaf bila salah ada kata. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.